Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sorry, kita ketemunya sore ini ya, karena minggu depan sudah libur. Jumpa lagi dalam mata kuliah Analysis and Design of Sistem Informasi. Kali ini kita masuk ke Designing Database and Data Storage ya. Kita review dulu materi pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah masuk ke Object Oriented Overview, Classes, Inheritance, Object Modeling with UML, sampai ke UML Tools ya. Apa sih Object Oriented? Itu merupakan suatu metodologi ya yang sangat populer karena dia terintegrasi dengan mudah dengan Object Oriented Programming Language. Contohnya yang paling populer misalnya adalah Java. Jadi pada saat desain dan coding itu bisa sekaligus dikerjakan ya. Kemudian programmer juga sangat menyukai object oriented karena dia bersifat modular ya, sehingga bisa digunakan kembali atau reusable dan mudah untuk di maintain. Jadi kalau ada error pada satu kelas atau modul, cukup diperbaiki modul yang bersangkutan ya. Nah, object oriented analysis itu mendeskripsikan ya suatu sistem informasi dengan mengidentifikasi hal-hal yang disebut dengan objek namanya. Objek itu bisa real person, place, event, atau transaction. Itu dari Thailand tahun 2017 ya. Ini contoh dari objek ya. Contohnya adalah student and instructor. Dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama nama objeknya, atributnya, baru metodenya, metode ya. Kemudian kelas bisa memiliki yang namanya subclass. Contohnya vehicle itu bisa memiliki subclass car, minivan, truck, atau school bus. Jadi kalau dia yang di atas namanya superclass, kalau yang di bawah namanya subclass ya. Kemudian ada lagi yang cukup populer pada objek oriented adalah inheritance atau pewarisan sifat. Artinya sejumlah atribut dan atau method pada kelas super itu bisa diturunkan ke subclassnya. Ya. Contohnya pada kendaraan dia punya size, color, make, dan sebagainya. Itu juga dimiliki oleh apa? Truck, size, color, make, dan sebagainya. Begitu juga car, size, color, make, dan seterusnya. Termasuk juga metodenya ya, juga bisa diturunkan. Nah, dalam merancang atau pemodelannya itu ada tools yang namanya UML, Unified Modeling Language, sangat populer. Ini seperti ini kira-kira kalau dibayangkan interaksi dari actor ya, itu diwakilkan dengan use case yang ada. Contohnya di sini ada create work order, update work schedule, sampai ke prepare invoices ya. Itu contohnya. UML tools juga sangat banyak sekali, mulai dari create list, star UML, reload, gelette, Visual Max, Altova, UML Designer, Ample, Visual Paradigm, Star UML, dan lain-lain. Sebagian ini menyediakan fasilitas free atau try ya. Jadi kamu bisa leluasa memakai pilihan-pilihan dari tools ini. Sekarang baru kita masuk ke database design ya. Kita akan mengetahui bagaimana merancang database, data storage format, file type, database orientation, kemudian yang paling populer relational database, bagaimana desainnya, normalisasinya, supaya tidak terpakai. Ini agenda kita pada pertemuan kali ini dibagi jadi 5 slot meeting utama ya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ini menjelaskan tentang data storage gitu ya. Jadi data storage ini manage how data is stored and handled by program that run the system. Jadi itu data storage ya. Tujuannya apa gitu ya, kita merancang data storage, ending up with efficient data retrieval. Jadi tugasnya adalah kita akan merancang bagaimana data storage itu menjadikan penerimaan datanya itu lebih cepat ya, efisien atau good response time, and having the ability to view information in network ya. Itu yang utama ya, dia harus bisa mendapatkan data yang dia perlukan ya. Formatnya itu dimulai dari file. File are electronic list of data optimized to solve a particular transaction. Jadi ada transaksi ada itu disimpan dalam file. Kemudian komponen file itu adalah database, a collection of grouping of information
the relative of each other in some way. Jadi database itu cenderung kumpulan file-file yang terintegrasi. Ya. Nah, sedangkan software yang akan mengelolanya namanya DBMS atau Database Management System. A software that creates and manipulates this database. Jadi database itu dikelola oleh DBMS, gitu ya. Nanti ada sejumlah contohnya ya. Kita mulai dari file ya. File can be used for storing data for an individual period of time, or they can be used distributed and produced as data process. Data itu nanti ada dibagi dua, ada master file, ada table file ya. Sedangkan ini store data untuk long period. Yang temporary-nya terbagi tiga, transaction file, work file, or report file. Kalau master file dan table file dia cenderung permanen ya. Kalau temporary itu dipakai sesuai kebutuhan pada saat itu saja ya. Ini master file dia biasanya terdiri atas group of entitas ya. Atributnya di-update often, but the record themselves are permanent. Jadi boleh saja atribut-atributnya kita update ya, file-filenya. Tetapi biasanya kalau dia sudah terekam, maka rekaman itu cenderung permanen. Ya. This file can have lot of record kemudian about the data entity. Jadi cenderung recordnya banyak ya, master datanya ya. Each record is relevant to the primary key and to the secondary key. Jadi terdiri atas primary key dan secondary key. Itu kemarin sudah kamu pelajari di perancangan atau di IRD ya, sudah dipelajari. A simple amount of data integration record. Nah, contohnya ini ya, rekaman data pasien atau customer record atau personal file and file inventory file. Nah, jadi untuk data-data master tadi cenderung bersifat master ya. Contohnya tadi file pasien. Tapi data pasiennya itu apa? Dia akan direkam dan terus disimpan dan bisa saja nanti atribut-atribut disesuaikan kebutuhan. Nah, sedangkan table file adalah file contain data used to calculate more data or performance measure. One example is two specific rates used to receiving process of package atau text table. Nah, jadi ada tabel-tabel nanti yang akan menjadi file transaksinya, itu namanya table file. Gitu ya. Biasanya read only by program. Sedangkan transaction file used to change that update the master file and produce report. Jadi biasanya dipakai untuk apa katanya? Bisa untuk report apa sebagainya atau transaksi yang terjadi pada satu event di bisnis gitu ya. Oke, ada lagi report file sesuai dengan namanya, berarti digunakan untuk apa? Bisa untuk laporan ya, untuk laporan. Kemudian ada lagi file-file yang lain. Ada yang namanya lookup files, audit files, sama history file ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke organization. Walaupun kita sudah belajar kemarin ya, tapi kita perlu tahu juga organisasi database itu dimulai dengan hierarki, sesuai dengan namanya hierarki, ada tingkatan, ada network, ada jaringan. Ada sekarang trennya adalah relational database. Nah, yang hierarki, contohnya dia ada seperti ini ya, customer itu dari atas sejumlah order, ini channel, ini child, order nanti ada order produk 1 dan 2 seterusnya. Sedangkan network itu membentuk jaringan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang trennya adalah relational database concept ya. Dia menggunakan relasi. Di sini ciri khasnya ada keys, reference integrity, menggunakan scale dan joining table. Nah, joining table inilah yang menjadi ciri khas relasi. Bagaimana satu table berhubungan dengan table yang lain ya. Nah, kemudian ada juga object example, contohnya. Ada multidimensional database example. Nah, sekarang yang paling populer itu adalah relational database. Kita masuk ke sini ya. Database can be organized several ways katanya ya. Yang paling umum adalah menggunakan relational database. A relational database is organized in manifold tables. It minimizes the repetition of data. Nah, jadi tabelnya harus bermakna tertentu. Kemudian apa? Sangat meminimalkan repetition data. It minimize error and storage space. Nah, gunanya kalau kita mengurangi repetisi data, maka kemungkinan errornya berkurang dan juga bisa menghemat space-nya ya. Nah, itu data. Kemudian berlanjut database design ya. Database design is in this reports is and logical and physical design. Nah, jadi kalau digambarkan jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat dulu reportnya apa, baru skemanya kita buat.
baru ada konseptualnya, berupa logic design ya, baru ke internal schema, baru physical design. Nah, jadi ada sejumlah tahapan ini pada database design. Nah, kemudian in relational data structure, data are stored in many tables. Nah, jadi setiap tab data itu akan disimpan pada tabel-tabel tersendiri ya. Nah, contohnya ini apa? Table item. Ini table order, per item status. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian contoh lagi, example customer order database. Nah, di sini ada customer, dia akan melakukan order. Kemudian pada saat dia akan order, dia memiliki payment type. Nah, payment type-nya itu ada table sendiri lagi. Nah, pada saat dia melakukan order, maka order itu dilakukan oleh customer ID. Nah, maka customer ID-nya akan mengambil ke table customer. Begitupun pada saat dia payment, itu ada kodenya ya. Nah, di sini seperti ada Visa, Amex, Mastercard ya. Ini untuk pembayarannya. Amex itu American Express ya. Kalau di dunia dia cukup populer untuk transaksi pembayaran. Nah, istilah-istilah yang dipakai pada data design itu ada entity, ada table, ada file, ada field, ada record, ada tuple, dan ada keyword. Nah, kita mulai dari entity ya. Entity is a person, bisa juga place, thing, atau event for which data is collected and maintained. Jadi ada yang secara fisik, ada juga secara abstrak. Kalau fisik misalnya ada person, ada orangnya, place, ada benda. Tapi kadang-kadang ada juga yang berupa pada yang abstrak. Contohnya apa? Event. Nah, gitu. For example, an online sales system may include entities name customers. Nah, contohnya ada nama customer, pelanggan, order pesanan, produk, dan supplier pemasok. Gitu ya. Okay. Kemudian table or file. Nah, jadi table cenderung jadi file dalam database ya. Data is organized into tables or files. A table or file contains a set of repetitive record that is data about a specific entity. Jadi table dia berisi data tentang apa? Entitas tertentu dari yang kita pilih sebelumnya ya. Biasanya two dimensional structure. Strukturnya adalah dua dimensi. Consists of vertical column and horizontal row. Jadi ada kolom vertikal dan ada baris horizontal ya. Setiap kolom itu akan merepresentasikan field. Bisa juga namanya attribute atau karakteristik dari entity. And each row represents a record, which is an individual instance or occurrence of entity. Atau ada instan dalam satu baris itu namanya instan ya. Itu contoh data full dari suatu entitas ya. Okay. Field tadi sudah dijelaskan, dia disebut lagi dengan attribute atau single characteristic or fact about an entity. Nah, contohnya kalau customer, dia bisa punya apa? Customer ID, first name, last name, address, city, state, registered code, and email address. Ya. Kemudian ada lagi istilah common field is an attribute that appears in more than one entity. Ya, common field can be used to link entity in various types of relationship. Okay, ya. Baru record, nama lainnya adalah tuple. Ya. Set is a field that describe one instant or occurrence of an entity, such as one customer, one order, or one product. Okay, record ya. A record may have one or dozen of fields depending on what the is. Record juga terdiri atas satu atau banyak fields. Gitu ya. Kemudian ada sejumlah key field. Ya. Yang paling utama adalah primary key. Primary key is a field or combination of fields that uniquely and identifies the type of entity. Jadi kalau ada suatu entitas, misalnya student, maka yang paling unik itu adalah student number. Maka student number inilah menjadi apa? Primary key-nya. Nah, kodenya diberi kode kunci, seperti ini ya. Ada lagi candidate key, gitu ya. Candidate key, sometimes there was a choice of fields or field combination to use as primary key. And a field that considered as primary key is called a candidate key. Gitu ya. Nah, contohnya lihat ini ya, pada table codes ya. Table codes dia memiliki apa? Course numbers. Ada course description dan course credit hours. Nah, yang paling unik itu adalah course number, maka dia menjadi primary key. Sedangkan candidate key-nya adalah di sini contohnya. Course description. Jadi boleh saja alternatifnya ini ya. Walaupun dia tetap akan berfungsi adalah primary key-nya. Kemudian kalau dia terhubung dengan table yang lain, maka muncullah yang namanya foreign key. Record that the common key exists in more than one table and can be used to form a relationship or link between the tables. Untuk apa relasi ya.
Nah, contohnya misalnya di sini ada table student, dia akan memiliki untuk contoh di sini ada foreign key advisor number ya. Jadi student itu punya pembimbing, dosen pembimbing kira-kira ya, namanya advisor. Nah, untuk mengaitkan student dengan advisor number, tidak perlu seluruh advisor data dimasukkan, cukup diwakili saja oleh apa? Oleh advisor number. Nah, contohnya ini ya, Linda and Sam itu punya advisor number yang sama, yaitu siapa? 9 ya, Carlson Smith. Seperti itu ya. Maka advisor number tadi statusnya menjadi apa? Foreign key. Nah, biasanya diwakilkan dengan apa? Many keys seperti ini ya, itu foreign key, many keys. Sebaliknya nanti ada lagi secondary key ya, secondary key. Secondary key is a field or combination of fields that can be used to access or retrieve record. Secondary key value are not unique. Nah, jadi kadang-kala kita akan mengambil data tidak berdasarkan primary key, tetapi key yang lain. Itu namanya secondary key. Dan secondary key tidak unik. Nah, contohnya lihat ini ya, pada advisor dia ada kolom advisor number, advisor name, dan office. Maka secondary key-nya adalah apa? Advisor name dan office. Artinya kita bisa ngambil data ya, misalnya siapa saja nih yang office-nya di B230, siapa saja seperti itu ya. Nah, sekarang baru optimizing data storage ya. Dimension of data storage optimization, storage efficiency berarti apa? Kita harus meminimalkan penggunaan space-nya. Tujuannya apa nanti? Speed of access, sehingga cepat dipanggil. Itu adalah hubungan dengan normalisasi ya. Storage efficiency, minimize the value, reduce duplicate anomalies. Okay. Nah, ini contohnya ya, bagaimana melakukan optimasi data storage. Nah, perhatikan, misalnya customer order itu ada kodenya seperti ini ya. Nah, kemudian kita perhatikan ya, order number ternyata lihat ada yang relatif sama datanya ya. Nah, data-data seperti ini itu namanya redundant data ya. Kemudian ada beberapa bagian, nah, kita lihat, nah, ini apa? Null cells. Nah, yang seperti ini perlu dioptimalkan ya. Maka prosesnya adalah namanya apa? Normalisasi atau penormalan ya. Normalization is the transformation of complex view and data stores to a set of smaller stable data structures. Itu gunanya ya. Jadi bagaimana membuat datanya ini menjadi lebih kecil, stable, dan terstruktur ya. In addition to being simpler and more stable, numerous data structure are more easily maintained than older structure. Jadi kalau dia sudah terstruktur, sudah normal datanya, dia lebih mudah merawat. Apa saja langkah-langkah normalisasi? Tidak-tidaknya ada 3 langkah. Ya. Yang pertama, remove repetition group. Jadi kalau dari ada anormal relationship, seperti table yang belum normal misalnya ya, maka yang pertama dilakukan apa? Remove repetition group. Itu adalah proses satu, normal relationship, first normal relationship. Kemudian remove false dependency. Kalau ada ketergantungan separuh, maka dari normal satu itu di normal lagi di second normal form. Nah, kalau ada transitive dependency ya, baru masuk ke third normal form. Jadi kalau ada repeat group itu normal first normal form, kalau ada partial dependency itu second normal form, kalau ada transitive dependency itu third normal form. Nah, contohnya, misalnya ada table, nah, ternyata table ini terlihat tidak normal. Di normal pada saat yang pertama apa tuh? Dia harus dikelompokkan. Jadi ada order, group order, dan ada group order. Okay. Sedangkan nomor form tadi ya, contohnya adalah passion melakukan order produk. Nah, proses ini akan ya, menghasilkan second normal form. Ya. Order table-nya itu ada produk table dan produk table. Second normal form sensitif ya, maka customer tadi melakukan order pada contohnya ada stakes. Nah, jadi ada
transitif gitu ya. Ini ada order table, ada customer. Nah, kemudian customer table tadi ada address-nya itu berada pada state tertentu. Nah, contohnya kenapa kita perlu state? Bisa saja pajaknya berbeda. Nah, sehingga order dari state tertentu itu bisa berbeda. Normalize logical data model dari seperti ini. Jadi kalau customer melakukan order produk, ya, jadi digambarkan seperti ini. Jadi yang tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 table. Sekarang speed ya, bisa didemonstrasi dengan indexing. Contohnya pada elementor index, perhatikan ya, ada payment type misalnya ada American Express, Mastercard, sama Visa. Oke, misalnya ada order table, contohnya seperti ini. Atau di index gitu ya. Di index itu tadinya diurutkan. Untuk contoh kalau pada perangkat itu pada menggunakan dia alfabet, pada order number dia menggunakan misalnya angka. Ini sampel indeks pada Oracle misalnya. Kemudian garis baliknya. Ini ada estimatornya sendiri ya sampelnya. Summary. Also belongs to the DBMS, yaitu database management system. It's collection of tools, which is an interfaces that enable users to add, update, manage, access, and analyze data. Jadi software-nya ya. Biasanya komponen dari DBMS itu kan scalability gitu ya. Jadi dia bisa di-expand, modify, dan size. Kemudian scale ya, better utilization. Kemudian enterprise wide application. Jadi sebagian software itu juga bisa enterprise wide application. Strong standard, dari security, data bersih. Nah, biasanya komponennya itu ada database administrator, user, ada data information system yang link itu dia ya. Nah, produknya ada banyak macam-macam ya. Nah, nanti sama seperti yang lalu kamu harus memilih salah satu ya. Ada Oracle RDBMS, MySQL, Microsoft Server, PostgreSQL, MongoDB, IBM DB2, SQLite, dan bisa akses. Kamu pelajari, kamu cari yang free atau kamu boleh cari varian yang lain, itu juga diperbolehkan ya. Ini conclusionnya. Sedangkan untuk assignment-nya itu kamu diminta membuat apa ini? Each group need to write a create database ya by using to create database ya. That consists of relationship table. Nah, jadi ada 4 tabel yang kayak tadi ya. Tetapi kamu harus setelah kamu kerjakan di slide-nya harus di-convert ke video base. Tambahkan video, audio, dan sedikit animation. Kemudian yang PowerPoint-nya itu disimpan dengan nama seperti ini, baru di-submit di Dropbox gitu ya. Ini boleh pilih ya, di PowerPoint aja ya, di PowerPoint yang divideokan ya. Ini referensi yang terpakai. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?